Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, sebelumnya perkenalkan saya Rini Aulia Rahmawati dari Pendidikan Geografi 2018. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai dampak rotasi dan revolusi terhadap kehidupan di bumi. Nah, materi ini itu terdapat pada pelajaran Geografi SMA kelas 10. Nah, baik, langsung saja pada materinya. Nah, Bumi merupakan salah satu planet yang ada di sistem tata surya kita. Nah, Bumi itu melakukan pergerakan atau yang kita sebut dengan gerak rotasi dan gerak revolusi bumi. Nah, apa itu gerak rotasi? Nah, rotasi bumi adalah suatu proses pergerakan bumi yang berputar pada porosnya. Nah, arah dari pergerakan rotasi itu dari barat ke timur. Nah, dalam satu kali rotasi, bumi itu memerlukan waktu sekitar 23 jam 56 menit dan 4091 detik. Nah, ketika bumi berotasi, kita selaku makhluk hidup yang ada di permukaan bumi ini tidak dapat merasakan pergerakannya. Namun, kita dapat mengamati ataupun dapat melihat dampak yang ditimbulkan dari adanya rotasi bumi. Nah, apa saja dampaknya? Langsung saja pada slide selanjutnya. Nah, yang pertama yaitu terjadinya siang dan malam. Nah, rotasi bumi ini mengakibatkan terjadinya siang dan malam. Seperti yang kita alami ataupun seperti yang kita rasakan, nah dalam satu hari ini kita akan mengalami siang dan malam. Nah, hal ini terjadi karena bumi itu terbagi menjadi dua bagian. Nah, sebagian menghadap ke matahari dan sebagian membelakangi matahari. Nah, bagian bumi yang menghadap ke matahari ini, mengalami siang hari, sedangkan bagian bumi yang membelakangi matahari ini mengalami malam hari karena tidak mendapatkan cahaya matahari. Kemudian yang kedua yaitu gerak semu harian matahari. Nah, rotasi bumi ini menyebabkan matahari seolah-olah bergerak mengelilingi bumi. Namun, yang sebenarnya terjadi adalah matahari tidak melakukan pergerakan, namun bumilah yang bergerak pada porosnya dari barat ke timur. Matahari yang menjadi pusat tata surya ini dikelilingi oleh planet-planet dalam orbitnya, termasuk bumi. Nah, peristiwa inilah yang disebut dengan gerak semu harian matahari. Kemudian, selanjutnya adanya perbedaan waktu di setiap daerah. Nah, rotasi bumi juga berpengaruh pada perbedaan waktu di bagian-bagian bumi. Terdapat 24 daerah waktu yang ada di bumi ini. Nah, pusat waktu itu berada di kota Greenwich, Inggris, yang terletak pada 0 derajat. Nah, setiap selisih 15 derajat itu perbedaan waktunya sekitar selisih 1 jam. Nah, pada bagian bumi yang ada di sebelah timur Greenwich itu mengalami waktu yang lebih cepat dari Greenwich, sedangkan bagian bumi yang ada di barat Greenwich itu mengalami waktu yang lebih lambat. Nah, untuk di Indonesia sendiri, Indonesia itu terbagi menjadi 3 zona waktu, yaitu waktu Indonesia bagian barat, waktu Indonesia bagian tengah, dan waktu Indonesia bagian timur. Lanjut, kemudian ada perbedaan percepatan gravitasi bumi. Rotasi bumi itu mengakibatkan adanya gerakan yang arahnya menjauhi pusat. Akibatnya bumi menjadi tidak bulat sempurna. Nah, ada bentuk atau yang biasanya kita sebut dengan geolid. Nah, ada bentuk tidak baku di kedua kutubnya dan mengembang di bagian khatulistiwa sehingga diameter kutub bumi itu lebih kecil dibanding diameter khatulistiwa.
Hal ini berakibat pada percepatan gravitasi yang ada di daerah kutub itu lebih besar dibandingkan dengan wilayah yang ada di khatulistiwa. Next, ada pembelokan arah arus laut. Nah, angin itu mengakibatkan terjadinya arus laut. Sehingga pada belahan bumi bagian selatan itu, arus laut berbelok searah dengan perputaran jam. Nah, pada belahan bumi bagian utara, arah arus laut itu berlawanan dengan arah putaran jarum jam. Gelak pembelokan arah angin dan pembelokan arus laut itu disebut dengan efek Coriolis. Next. Kemudian revolusi bumi. Nah, jika tadi bumi itu melakukan rotasi, maka bumi juga melakukan revolusi bumi. Nah, revolusi bumi itu merupakan perputaran bumi terhadap matahari. Nah, setiap saat bumi itu berevolusi atau berputar mengelilingi matahari. Nah, dalam satu kali putaran memakan waktu 365 hari, 9 menit, 10 detik, atau sekitar 1 tahun. Nah, perputarannya itu dari barat ke timur, sama seperti rotasi bumi. Dengan kecepatannya itu 30 km per detik. Nah, lintasan satu putarannya itu sepanjang 943 juta kilometer. Nah, lintasannya itu disebut dengan bidang ekliptika. Langsung saja dampak dari adanya revolusi bumi yang pertama yaitu adanya perbedaan lama siang dan malam. Nah, perbedaan siang dan malam itu terjadi akibat adanya revolusi bumi dan kemiringan sumbu bumi terhadap bidang ekliptika. Titik terbit matahari mengalami pergeseran sedikit demi sedikit mengikuti garis edar matahari. Nah, pada saat tertentu di suatu wilayah akan mengalami waktu yang malam hari yang lebih panjang dibandingkan siang hari, dan begitu juga dengan sebaliknya. Nah, perbedaan waktu siang dan malam hari ini dibedakan menjadi 3 periode, yaitu 21 Maret sampai 23 September, 23 September sampai 21 Maret, dan 21 Maret sampai 23 September. Kemudian, yang kedua adanya perubahan rasi bintang. Nah, jika kita mengamati langit pada malam hari, kita akan menemukan adanya perbedaan rasi bintang setiap waktunya. Nah, ini itu merupakan dampak dari revolusi bumi yang membuat pola-pola bintang itu berubah, sehingga rasi bintang juga ikut berubah setiap bulannya. Nah, rasi bintang yang terlihat di langit akan terlihat berbeda dari satu waktu ke waktu lainnya yang merupakan akibat dari adanya revolusi bumi. Kemudian yang ketiga ada gerak semu tahunan matahari. Nah, terjadinya gerak semu tahunan matahari juga menjadi salah satu akibat dari adanya gerak revolusi bumi. Nah, kejadian ini dilakukan dengan kita mengamati posisi matahari dalam kurun waktu 1 tahun. Nah, gerak revolusi bumi dengan sumbu rotasi yang miring mengakibatkan matahari seolah-olah bergeser pada setiap periodenya. Lanjut, yaitu yang keempat adanya terjadinya perubahan musim. Nah, salah satu akibat revolusi bumi yang mudah diamati adalah adanya perubahan musim. Nah, di wilayah tropis terdapat 2 pergantian musim, yakni musim kemarau yang kering dan musim hujan yang basah. Sedangkan untuk di wilayah yang subtropis terdapat 4 musim, yakni musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Hal ini terjadi akibat adanya revolusi bumi. Kemudian yang kelima yaitu penetapan kalender Masehi. Nah, akibat dari adanya revolusi bumi, maka kita dapat menetapkan kalender Masehi. Seperti yang kita tahu bahwa penanggalan ataupun kalender Masehi adalah sistem penanggalan yang banyak digunakan secara internasional. Nah,
yang terdiri dari 365 hari atau 1 tahun, atau 366 hari pada tahun kabisat, dengan jumlah bulannya yaitu sebanyak 12 bulan dari Januari sampai Desember. Nah, mungkin itu saja mengenai dampak dari adanya rotasi dan revolusi bumi. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Selamat belajar. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.